Oke, yang pertama tolong dipakai semua maskernya. Sudah? Oke, yang berikutnya, alhamdulillah akhirnya kita telah sampailah kepada penghujung di akhir semester ganjil, ya kan? Dan akhirnya ini adalah pertemuan kita terakhir sebelum kalian bertemu dengan kumpulan-kumpulan soal yang akan kalian temui di minggu depan. Ya, jadi saya harapkan ini adalah pertemuan terakhir dan pengambilan nilai yang terakhir terkait pembuatan mapping. Jadi hal ini pun harus terselesaikan. Oke? Bisa ya? Oke. Sebelum kita mulai ke pembuatan mapping dan penilaian mapping, Bapak akan atur dulu. Ini kan Bapak? Dan satu, doakan dan satu. Tulis satu. Ganjil genap. Ganjil. Tanggal berapa man? 23 bulan Oke. Ahmad Agung Permana, Anissa Alfarah, Alfidah. Iya, dah. Oke. Selanjutnya kali ini penilaian terakhir dan bab terakhir tetap dingin. Bapak harapkan terkait mengambil nilainya menggunakan penilaian mapping. Ya, kan minggu lalu sudah Bapak tekankan dulu kalian untuk membawa mapping. Sudah pada bawa belum? Nah, oke. Langkah berikutnya adalah silakan kalian bergabung dengan anggota kelompok kalian sekarang juga. Lihat bapak-bapak, satu di sana. Oke, satu di sana. Satu, ayo satu dulu. Satu, siapa aja anggota kelompoknya? Kalau masalah, ujian bahan dulu, tulisan pertama benar? Mawar benar? Ya. Ayo nih, pilih dulu nih. Ya. Terus ini juga kamu harus nih kita dulu nih kau jen ya medianya dirapetin aja iya dirapetin jangan ada jangan dirapetin. Terus kelompok 2 di sini. Di sini. Dua sini. Ada Nadia yang lagi nap. Putih Jarani. Rifki Bani. Sama. Titin. Itu minum nggak? Nggak pak. Di bawah itu. Nah terus kelompok 3 masalah Muhammad Arman di belakang mana? Ya seperti itu terus 3 gitu ya. 4 sana. Dilihat dulu. Siapa aja man mau jangan? Itu 5 ya? Ini sudah bagus ya? Bagus. Bagus Pak.
perlu kalian cari. Jadi materi kalian biar tidak melenceng jauh. Ya. Nah, untuk bab perang dingin ini ya ada 3 penilaian yang harus Bapak tekankan. Pertama, KDP mapping adalah kesimpulan. Kesimpulan pembuatan mapping. Kedua, ya dibuat bagus mappingnya itu dalam arti kalau Islam itu kaligrafinya dibuat ukir-ukiran. Ya. Ketiga, yang terakhir adalah seperti biasa gimmick pada saat kamu presentasi. Ingat di awal semester bahwasanya kalau presentasi di kelas Bapak ya gimmicknya harus dapat ya, dalam artian nggak perlu dibaca apalagi dihafal, biasa aja rileks seperti halnya kalian melihat bahwasanya seorang reporter bekerja ya kan. Oke, lanjut materi tentang perang dingin. Oke, subbabnya sudah Bapak kasih di grup kan? Apa ayat 1? Perang dingin 1. Terus perang dingin 2. 3 dam. Jelas ya tulisannya ya? Jelas kan? 4 ber lima lain. Hah? Peran aktif. Apa Nur? Baca Nur. Iya baca tadi apa Nur? Peran aktif. Pada masa. Oke, jadi inilah kelima aspek yang harus ada dalam mapping kalian, ya. Nah, terus ngomong tentang perang dingin, apa sih definisi perang dingin? Definisi perang dingin? Satu orang. Nadia? Definisi perang dingin apa? Perang dingin merupakan sebuah persaingan ideologi yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Suatu persaingan atau kompetisi antara Amerika dan Uni Soviet. Saatnya yang ke-9 dimulai. berarti dikatakan It's time to begin the next lesson. kompetisi ya, kompetisi antara US itu dikatakan sebagai Uni Soviet dan AS ya dalam berbagai bidang. Tapi yang paling melatar belakangi kenapa terjadi perang dingin adalah perbedaan ideologi. Ya, kalau Uni Soviet itu menganut paham komunis. Ya, komunis itu apa? Komunis man, komunis atau man paham komunis? Paham komunis. Paham komunis. Apa man? Terus awal dari definisi paham kapitalis. Jadi ada semacam apa namanya persamaan atau perbedaan antara kedua paham itu. Jadi kita bisa kaitkan. Ya, apa itu paham komunis dan apa itu paham kapitalis? Apa man? Ngomong. Neng, atau berdiri. Apa?
paham atau ideologi yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama. Itu Soalnya teman-teman. komunis adalah paham atau ideologi yang berhak menghapus hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama. Berarti komunisme adalah suatu paham yang mengatasnamakan kebersamaan dan menghapuskan yang namanya individualisme. Berarti kalau di negara ini nggak ada yang namanya orang kaya, atau bahasa kita itu bahasa orang tajir. Jadi sama rata sama rasa, ya kan? Contohnya ya dulu tuh di pertengahan abad 20 ada semacam Uni Soviet, terus Korea Utara, terus sama LLC. Namun pada akhirnya nanti endingnya yang namanya paham komunisme itu akan berakhir di awal di awal tahun 90-an. Nah, terus kalau kapitalis apa? Kapitalisme adalah sistem ekonomi. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Nah, berarti kalau kapitalis adalah lawannya dari komunisme. Jadi si individu mendapatkan kebebasan dari pemerintah untuk melakukan apa yang dia inginkan. Jadi di sini tidak ada semacam keterbatasan oleh pemerintah. Jadi semuanya dibebaskan. Jadi prinsipnya siapa yang rajin dialah yang menang di negara itu. Ya. Nah, lanjut. Ini karena faktor ideologi. Nah, selanjutnya perang dingin ini pun berlangsung hampir kurang lebih dari 45 sampai 90 berapa tahun tuh? Dari tahun 1945 sampai 1990. Berapa tahun? Perang dingin. 15 apa? 15 tahun. Dari 1945 sampai 1990 berapa tahun itu? Ki, berapa tahun Ki? Hah? Perang dingin kan dimulai pada tahun 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua kan, dan diakhiri di tahun 1991, ya kan? Nah, itu berapa tahun? Berapa tahun? 46. Jadi selama 46 tahun dunia ya dihadapkan kepada semacam kepentingan dua negara tersebut, ya kan? Nah, selanjutnya silakan kalian bisa mulai untuk ya membuat mapping di kelompok kalian, dan saya harapkan materi yang kalian cari tidak melenceng dengan apa yang dituliskan di depan. Ya, oke. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan terkait ini? Ada? Silakan, ada? Ada? Paham? Apa? Paham nggak? Paham? Man? Cukup, Pak. Cukup? Ya, lanjut ke Rizky? Oke. Oke ya, saya harap setelah kalian menyelesaikan tugas terkait pembuatan mapping, ya, saya harap 1 atau 2 kelompok untuk ya mempresentasikan di depan kelas. Saya harap satu atau 2 aja dulu hari ini. Oke, bisa ya? Siapa yang mau? Silakan.
di saat presentasi ya biar presentasi lebih bagus, pertama ada yang namanya moderator. Apa sih fungsi moderator? Yang pertama fungsi moderator adalah salam. Salam. Kedua, perkenalan nama anggota kelompok. Yang ketiga adalah mempersilakan anggota kelompok atau individu dalam kelompok tersebut mempresentasikan hasil kerjanya, dan terakhir keempat adalah penutup. Oke, silakan dimulai, Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak tengah ada. Iya, tengah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam dan biasanya dan salam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kelompoknya saya dan Bayaki. Hayun, Alfizaro Dunia, Debbie Surya, Asyana Sotura. Dua orang. Lanjut kita ke materi. Suaranya ya, suaranya please ya, suaranya ya. Yang pertama tuh perang dingin. Perang Dingin 1, munculnya dua negara adidaya. A. Amerika Serikat menganut paham liberal, B. Rusia menganut paham komunis. Penyebab Perang Dingin: adanya perbedaan paham atau ideologi di antara kedua negara, di mana Amerika Serikat paham demokrasi kapitalis, sementara Uni Soviet dengan paham komunis sosialis. Selain itu, Perang Dingin juga muncul karena keinginan kedua negara untuk berkuasa. Lanjut tuh. Perang Dingin 2. Perang Dingin 2 juga disebut Perang Dingin Kedua. Perang Dingin Baru adalah istilah yang mengacu pada ketegangan, kekerasan, dan persaingan politik yang meningkat pada tahun 2014 antara Federasi Rusia di satu pihak dan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa negara lain. Perang Dunia II mengakibatkan kematian sekitar 55 juta orang di seluruh dunia. Perang ini adalah konflik terbesar dan paling tragis sepanjang sejarah. Pada tanggal 1 September 1939, Inggris dan Prancis meresponnya dengan menyatakan perang terhadap Jerman. Dengan dukungan dari Jerman, Uni Soviet menduduki negara-negara politik pada bulan Juni 1940. Lanjut dampak Perang Dingin. Perang Dingin bagi Uni Soviet dan Amerika Serikat yaitu berkembangnya sistem ekonomi kapitalis dan sosialisasi dengan bantuan ekonomi dan diberikan jumlah negara. 2. Bagi negara dunia ketiga, untuk yang dampak positifnya, bangkitnya perekonomian negara berkembang dan kemajuan teknologi. Dampak negatifnya, Perang Dingin mengakibatkan banyaknya negara-negara yang terpisah atau membelah negara tersebut. 3. Untuk bagi negara Indonesia. Pertama, Indonesia menjadi tempat perebutan pengaruh blok barat dengan blok timur. Kedua, Amerika Serikat memberi bantuan pada pemerintah Soeharto yang condong ke blok barat. Oke, lanjut berakhirnya Perang Dingin. Akhirnya pada 1991, negara naungan Uni Soviet bubar dan resmi merdeka masing-masing. Dengan begitu, Perang Dingin yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet akhirnya berakhir. Itulah faktor berakhirnya Perang Dingin yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Lanjut, perang aktif pada masa Perang Dingin. Menyelenggarakan konversi Asia Afrika, ikut aktif dalam organisasi internasional, ikut serta membentuk ASEAN, ikut serta dalam misi penjaga perdamaian PBB. Dampak terhadap politik dan ekonomi global, banyak terjadi pemberontakan di berbagai negara dan kebutuhan ekonomi global tidak tercukupi karena tidak bisa bekerja sama dengan negara yang berbeda blok.
Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jika melihat hasil presentasi yang telah kalian paparkan ke depan, ya, kayaknya kalian semacam perlu perbaikan. Kenapa? Ya, kalian tuh masih saja menggunakan metode lama dalam presentasi. Kan yang di awal Bapak bilang apa yang harus menjadi patokan dalam penilaian? Pertama, kesimpulan, kedua, gimmick, ketiga, kaligrafi. Nah, untuk kedua poin terkait poin kesimpulan itu sudah masuk, sudah tuntas. Kedua, poin kaligrafi sudah masuk, sudah tuntas. Tapi di poin ketiga, gimmicknya itu kalian itu masih menggunakan metode lama, yaitu kalian masih semacam dibaca. Harusnya kan kalian seperti yang saya bilang di awal di bab 2, presentasi itu yang baik adalah bagaimana cara kamu ya menampilkan apa yang kamu dapatkan sebelum presentasi dan meyakinkan bahwasanya kamu sedang presentasi kepada audiens. Tetapi nyatanya pada hari ini kalian masih saja menggunakan metode lama, yaitu dengan cara membaca. Jadi untuk kelompok 1 ya mohon maaf, silakan nanti di lain waktu kalian perbaikan, boleh di dalam kelas ataupun di luar kelas. Ya, yang penting mah ada semacam perjanjian atau komunikasi dulu terlebih dahulu kepada Bapak. Jelas ya? Oke, thank you untuk kelompok 1. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ditutup dulu dong, kan belum tutup. Udah, ya udah. Oke, berhubung waktu juga telah habis, ya, berhubung waktu telah habis, dan hari ini yang bisa presentasi hanyalah kelompok 1. Berarti minggu depan ada 3 kelompok lagi untuk presentasi. Tolong dipersiapkan dengan baik, jangan sampai melakukan kesalahan seperti halnya kelompok 1. Ingat, saya ulangi lagi, penilaian ada 3 aspek. Pertama, aspek kesimpulan dalam pembuatan mapping atau dalam artian subbab atau poin-poin pentingnya saja yang kalian taruh di dalam kertas karton. Yang kedua, keindahan atau penggambaran kertas karton kalian. Dan yang ketiga adalah terakhir gimmick, bagaimana cara kalian presentasikan dan meyakinkan kepada audiens bahwa kalian sedang presentasi. Tolong dilihat dan kalian evaluasi untuk kalian minggu depan presentasi agar tidak mengulang seperti kelompok 1. Oke, minta Mak? Oke, Mang? Siapa? Ya, kalau ya dievaluasi dengan baik kesalahan dari kelompok 1 tadi. Oke, sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan terkait materi hari ini? Cukup? Oke, kalau cukup Bapak akhiri ya. Bila bisa bilang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Pak. Man, pensil kamu mana ya? Iya. Jangan lupa dihapus. Siapa?